Luar biasa, siapa sangka botol plastik bekas yang biasa kita buang bisa berubah jadi sumber penghasilan puluhan juta rupiah. Ini bukan hoaks, bukan teori, ini nyata. Dari cabai rumahan, dari lahan sempit, dari pekarangan yang bahkan tidak sampai 20 meter persegi. Pada video kali ini, saya akan bongkar bagaimana sistemnya, kenapa bisa menghasilkan sampai 70 juta, hitungan realistisnya, modalnya berapa, dan bagaimana kamu bisa mulai dari rumah. Tonton video ini sampai habis, karena di tengah video nanti, saya akan tunjukkan simulasi hitungan yang bisa bikin kamu melongo. Pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Kenapa cabai? Karena cabai adalah salah satu komoditas paling stabil permintaannya di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi cabai rumah tangga Indonesia sangat tinggi dan hampir merata di semua provinsi. Indonesia adalah negara pecinta pedas, dari Aceh sampai Papua. Cabai itu kebutuhan harian. Harga cabai memang fluktuatif, tapi justru disitulah peluangnya. Bahkan, harga cabai rawit pernah menyentuh lebih dari 100.000 per kilogram saat musim paceklik. Sekarang bayangkan, kalau kamu punya ratusan pohon cabai di rumah dan panen di saat harga naik. Itu bukan cuma hemat belanja, itu bisa jadi ladang cuan. Sekarang kita masuk ke inti cerita. Ada banyak praktisi urban farming yang memanfaatkan botol bekas sebagai pot vertikal. Konsep ini populer di dunia urban farming dan hidroponik sederhana. Bahkan, konsep vertical farming sudah lama dipopulerkan secara global oleh profesor seperti Dixon Despomer yang mendorong pertanian di ruang terbatas. Tapi yang kita bahas hari ini bukan gedung tinggi, bukan teknologi mahal. Kita akan bicara botol air mineral 1,5 liter, disusun secara vertikal, digantung, atau ditempel di dinding. Satu botol sama dengan satu tanaman cabai. Kalau kamu punya 200 botol, 300 botol, bahkan 500 botol, itu artinya kamu punya 200-500 pohon cabai. Sekarang kita hitung, satu pohon cabai rawit sehat bisa menghasilkan rata-rata setengah sampai 1 kg selama masa produktif. Itu hanya waktu 3-4 bulan panen. Kita ambil konservatif 0,7 kg per pohon. Kalau kamu punya 500 botol, sama dengan 500 pohon. Kalau 500 pohon kali 0,7 kg, sama dengan 350 kg cabai. Sekarang kita ambil harga rata-rata aman, yaitu 40.000 per kilogram. 350 kg kali 40.000, sama dengan 14 juta rupiah dalam satu kali siklus. Satu tahun padahal bisa 4 siklus tanam. Bayangkan 14 juta kali 4 sama dengan 56 juta rupiah. Dan itu hitungan harga normal. Kalau satu kali saja harga tembus 80.000, angka bisa lewat 70 juta. Dan ini bukan asumsi liar. Fluktuasi harga cabai di Indonesia sudah terjadi bertahun-tahun dan tercatat resmi di Badan Pangan Nasional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Modalnya besar apa enggak sih? Botol bekas yaitu gratis, kumpulkan atau minta tetangga. Media tanam seperti campuran tanah, kompos, dan sekam. Lalu bibit cabai 50.000 sudah bisa dapat ratusan benih. Estimasi kasarnya yaitu bibit 100.000, media tanam 500.000, nutrisi dan pupuk tambahan 300.000, dan peralatan sederhana 500.000. Totalnya sekitar 1-2 juta rupiah aja. Bandingkan dengan pot plastik besar yang bisa habis jutaan sendiri. Kalau kita pakai botol, itu efisien. Ada 3 alasan utama kenapa sistem botol itu efektif. Yang pertama yaitu hemat ruang. Yang kedua, sirkulasi akar lebih terkontrol. Yang ketiga, pengawasan lebih mudah. Sistem vertikal meningkatkan efisiensi lahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip urban farming modern yang juga dipromosikan oleh FAO di bawah Food and Agriculture Organization sebagai solusi ketahanan pangan kota. Kalau mau tembus angka puluhan juta, ini syarat yang harus kamu lakukan, yaitu gunakan varietas unggul, pastikan drainase botol bagus, jangan overwatering, beri pupuk kalium tinggi saat fase berbunga, dan pangkas tunas liar. 70% kegagalan cabai dalam pot terjadi karena akar tergenang air, jadi lubangi bagian bawah botol. Jangan cuma jual di pasar, manfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan warung sekitar. Bahkan bisa sistem pre-order. Kalau sudah punya 500 pohon, kamu bisa panen bertahap setiap minggu. Cash flow jadi lebih stabil. Akan tetapi, resiko dan realitanya kita juga harus perhitungkan. Saya nggak mau kamu cuma lihat angka besar. Resiko itu tetap ada, seperti hama kutu daun, penyakit layu fusarium, dan cuaca ekstrim. Tapi dengan manajemen yang baik, resiko bisa ditekan. Luar biasa bukan?
Botol yang biasanya jadi sampah bisa berubah jadi sumber rezeki. Ini bukan cuma soal uang, ini soal kemandirian pangan, kreativitas, dan ketekunan. Kalau kamu serius, ini bukan mustahil. Mulailah dari 20 botol, lalu naik ke 50, naik ke 100, dan naik sampai 1000. Dan suatu hari nanti, kamu mungkin cerita ke orang lain, dulu saya mulai dari botol bekas. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar siap panen. Karena di video berikutnya, saya akan bongkar cara bikin bubuk cabai super murah dari dapur. Sampai ketemu di video berikutnya, salam urban farming Indonesia.